Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. PSBB masa transisi di DKI Jakarta ini diperpanjang selama 14 hari. Perpanjangan PSBB transisi itu disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui siaran pers PPID DKI Jakarta Minggu 8 November 2020. Perpanjangan itu dimulai terhitung dari Senin 9 November sampai 22 November 2020 ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 9 November 2020 dengan episode Take Off. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang turun dari sebelumnya 672K menjadi 638K. Kemudian ada dari US Change in Manufacture Payrolls yang turun dari sebelumnya 60K menjadi 38K. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang turun dari sebelumnya 7,9% menjadi 6,9%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT yang membukukan pendapatan bersih sebesar 56,36 triliun rupiah di periode Januari hingga September 2020 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bukit Asam Tbk atau PTBA yang di periode Januari hingga September 2020 telah mencatat laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1.728 triliun rupiah dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 6 November 2020, IHSG ditutup menguat 75 poin atau 1,43% menjadi 5.335. Sektor aneka industri, industri dasar, keuangan infrastruktur, keuangan perkebunan properti industri konsumsi, perdagangan pertambangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 827 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Joe Biden, You Are The One. Eits, ini bukan Neo dari film The Matrix ya bosku, tapi ini Joe Biden dari Amerika yang pada akhirnya berhasil memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat yang ke-46. Dalam pidatonya Biden mengatakan dirinya akan menyingkirkan perpecahan selama 4 tahun terakhir dan Biden akan melawan wabah virus corona secepatnya dan akan melakukan perpindahan kekuasaan dengan tertib setelah pemilu yang bergejolak. Biden berpidato di Wilmington, Delaware, dan dirinya mengatakan bahwa sudah saatnya kita saling memberikan kesempatan, menyingkirkan retorika yang kasar dan kembali mendengarkan satu sama lain. Wakil Presiden terpilih Kamala Harris juga mengatakan bahwa dirinya berharap untuk mendapatkan kemajuan dalam sebuah harapan baru, satu kesatuan, kesantunan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Harris mengatakan bahwa dirinya sangat terhormat dan dengan rendah hati akan menerima kepercayaan dari masyarakat Amerika untuk menjadi wakil presiden terpilih. Biden mengatakan bahwa dirinya akan mulai bekerja setelah hari pelantikan pada tanggal 20 Januari mendatang dengan menunjuk beberapa kelompok penasihat untuk mengatasi wabah virus corona. Gugus tugas tersebut akan diketuai oleh Vivek Murthy yang merupakan mantan Surgeon General, David Kessler seorang mantan Komisaris Food and Drugs Administration, Dr. Marcela Nunes yang merupakan Profesor Kesehatan Masyarakat di Universitas Yale, dan terakhir Ezekiel Emanuel mantan penasihat kesehatan waktu era Obama. Sejauh ini kemenangan tersebut belum diumumkan secara administratif, namun secara garis besar kami meyakini bahwa kemenangan Biden dan Harris memiliki probabilitas yang sangat besar, hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Seperti dejavu waktu pemilihan di Indonesia beberapa waktu yang lalu, Trump menolak hasil pemilu 2020 dan berjanji akan melakukan upaya hukum. Biden juga belum dikukuhkan sebagai pemenang oleh negara bagian manapun, apalagi negara bagian yang diminta untuk melakukan penghitungan suara wajib melakukan hal tersebut, sehingga pemenangan dapat ditentukan. Beberapa rekan Republik ada yang masih mendukung Trump, namun ada juga yang memilih untuk berbesar hati untuk menerima kemenangan Biden dan Harris. Mitt Romney, Larry Hogan merupakan satu dari sedikit pendukung Trump yang mengakui kemenangan Biden dan Harris.
Dan tentu saja Barack Obama yang selalu mendukung Biden dalam setiap kampanye, yang mengatakan bahwa Biden akan mewakili kepentingan masyarakat Amerika. Terlepas dari apakah mereka mendukungnya atau tidak, namun setidaknya masyarakat Amerika dapat memberikannya sebuah kesempatan untuk membuktikannya. Obama mengatakan bahwa sudah saatnya kita mulai mendengarkan orang lain, menurunkan tensi politik saat ini, dan menemukan berbagai kesamaan untuk melangkah maju. Dan kita semua harus ingat bahwa kita adalah satu bangsa di bawah Tuhan. Kita semua tentu berharap bahwa Senat juga dapat dimenangkan oleh Demokrat agar setiap rencana dari Biden dan kabinetnya dapat terrealisasikan dengan baik. Apalagi diharapkan stimulus kebijakan fiskal dapat diproses dan diberikan setelah Biden menjabat secara resmi. Dan tentu saja dari pilar emas untuk Biden dan Harris, semoga mereka dapat bekerja dan membawa Amerika ke arah yang lebih baik dan semakin menguatkan hubungan di antara Amerika dan Indonesia. Kemudian cerita selanjutnya datang dari langkah baru untuk Cina. Dalam kurun waktu pertemuan selama hampir sepekan kemarin, Cina akhirnya memberikan gambaran pertamanya terkait dengan rencananya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yang dimana Cina memberikan janji untuk membangun sebuah negara dengan kekuatan teknologi yang mendorong pertumbuhan berdasarkan kualitas bukan berdasarkan kecepatan. Rincian pertama yang diberikan oleh Komite Partai Komunis pada hari Kamis kemarin memberikan sebuah gambaran betapa pentingnya pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengembangkan konsumsi dalam negeri yang kuat. Dalam kurun waktu 15 tahun mendatang, Cina akan membuat banyak terobosan besar dalam bidang teknologi, khususnya di berbagai bidang utama sehingga akan menjadikan Cina sebagai pemimpin dunia dalam hal inovasi. Penasihat Kabinet Cina dan founder Center for China and Globalization mengatakan bahwa teknologi merupakan bidang yang sangat penting untuk perkembangan selanjutnya bagi Cina. Ini merupakan sektor utama yang akan dikembangkan dan diberikan perhatian khususnya terkait dengan sumber daya dan infrastruktur, dan itu akan menjadi dasar bagi pembangunan Cina di masa depan. Para pejabat juga berjanji untuk membuat strategi yang akan mendorong naiknya permintaan dalam negeri dan membuka perekonomian Cina bagi dunia. Meskipun menurut kami, target pertumbuhan ekonomi juga tentu masih akan diperhatikan. Langkah-langkah dari sisi penawaran juga memberikan gambaran bahwa aktivitas perekonomian di sektor real akan menjadi perhatian sehingga kebijakan moneter akan terfokus terhadap stabilitas keuangan. Komite partai juga mengatakan bahwa sekitar 200 pemimpin sudah membuat sketsa garis besar untuk tahun 2035. Beberapa poin yang penting dari komite tersebut adalah yang pertama, para pejabat berjanji akan membuat perekonomian pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Kedua, Cina merupakan penghasil karbon terbesar di dunia sejak 2004 dan akan mencapai puncaknya dalam beberapa waktu mendatang, meskipun nantinya akan mengalami penurunan secara bertahap. Yang ketiga, Cina akan membangun militer kelas dunia pada tahun 2049 dan mendorong modernisasi dalam bidang pertahanan untuk mendorong persatuan negara yang makmur namun memiliki militer yang kuat. Dan yang terakhir, para komite juga mengatakan akan berkomitmen untuk menjaga perdamaian di Selat Taiwan serta menjaga kemakmuran dan stabilitas jangka panjang di Hong Kong maupun Makau. Presiden China Xi Jinping mengatakan perekonomian akan mengalami kenaikan berlipat ganda pada tahun 2035 mendatang ketika pemerintah akan menyampaikan setiap langkahnya dengan lebih detail untuk masa depan Cina yang lebih baik. Beberapa proyeksi mengatakan bahwa perekonomian Cina akan tumbuh 2,1% tahun ini dan akan mengalami peningkatan menjadi 8% hingga 9,2% pada tahun 2021 mendatang. Presiden Xi memahami bahwa dalam beberapa tahun mendatang, tantangan akan datang dari ketidakstabilan dan ketidakpastian dari lingkungan global, khususnya banyak perekonomian suatu negara yang mengalami tekanan akibat wabah virus corona. Beberapa hal dari proposal dari rencana 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan mata uang secara internasional dengan cara yang baik dan bijak. Yang kedua, mendukung Beijing, Shanghai, dan kawasan Greater Bay di Guangdong, Hong Kong, dan Macau sebagai pusat inovasi teknologi internasional. Yang ketiga, mendorong penerapan dan pengembangan teknologi strategis untuk memobilisasi semua sumber daya negara untuk membuat terobosan dalam pengembangan teknologi utama dari kecerdasan buatan hingga komputasi kuantum dan manufaktur semikonduktor. Yang keempat, memperkuat produksi minyak dan gas dalam negeri sembari mendorong energi bersih. Xi akan bekerja untuk melakukan penandatanganan lebih awal dengan RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership dan mempercepat proses negosiasi perjanjian investasi antara Cina dengan Uni Eropa dan Free Trade Agreement antara Cina, Jepang, Republic of Korea.
RCEP akan menjadi perjanjian perdagangan terbesar di dunia jika 15 negara yang ada di dalamnya menandatangani kesepakatan pada akhir tahun ini, seperti harapan semua orang. Xi juga akan mengumumkan untuk membuka pasar bagi Cina bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Cina, karena Xi berkeinginan untuk membuka pasar Cina terhadap dunia, sehingga pasar Cina dapat diakses oleh semua orang. Xi juga mendorong Cina untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam reformasi WHO dan kerjasama dengan PBB, G20, dan organisasi internasional lainnya. The China International Import Expo yang dimulai pada tahun 2018 merupakan upaya dari Cina sebagai perekonomian terbesar nomor 2 di dunia untuk membuka dirinya menjadi pembeli bukan lagi menjadi produsen ataupun penjual untuk barang-barang global. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.263 hingga 5.372. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari UNVR, kemudian yang kedua ada dari ICBP, dan yang ketiga ada dari Excel. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari GIA atau PT Garuda Indonesia Tbk yang memperoleh pendapatan sebesar 1,14 miliar US dollar hingga kuartal 3 2020. Pencapaian perusahaan memperoleh pendapatan hingga kuartal 3 2020 belum mampu memberikan kontribusi laba, di mana hingga kuartal 3 membukukan merugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,07 miliar US dollar. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh turun sebesar 67,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai 3,54 miliar US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 195 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 320 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari PTBA atau PT Bukit Asam Tbk di periode Januari hingga September 2020 telah mencatat laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1.728 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, laba perusahaan mengalami penurunan sebesar 44,27%. Sebelumnya berhasil membukukan laba bersih sebesar 3.101 triliun rupiah. Turunnya laba tersebut dikarenakan penurunan pendapatan hingga sebesar 20,95% menjadi 12.848 triliun rupiah dibandingkan dengan periode serupa tahun sebelumnya berhasil mencatat pendapatan sebesar 16.254 triliun rupiah. Penurunan kinerja itu seiring dengan melemahnya harga batu bara sekitar 24% sepanjang tahun berjalan hingga September 2020 dan penerapan kebijakan lockdown di beberapa negara tujuan ekspor sehingga permintaan menurun. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 1.700 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 3.100 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.